Pak hari ini? Sehat tuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mewawancara Bapak Pak terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Sibawi ini Pak. Jadi begini Pak, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Bapak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Makasih Pak Su atas pertanyaannya. Insya Allah akan mencoba tanggapan. Selama saya berada di SMA 1 Sibawi yang kurang lebih 2 tahun berjalan, di dalam mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika, apabila kasus tersebut memiliki 2 nilai yang memang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam hal rujukan moral ada kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya. Nah, ini bisa lebih mudah di dalam hal untuk pengambilan sebuah keputusan. Ya Pak, baik Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, terima kasih Pak Su. Sebenarnya apabila di dalam pengambilan suatu keputusan, terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan kasus yang bersangkutan, yang mana apabila kedua nilai tersebut sempat membuat bingung dalam pengambilan keputusan, ya kita harus berusaha terlebih dahulu di dalam membuat keputusan dengan bijak, sehingga memberikan kesempatan agar bisa melakukan sebuah perbaikan. Dan namun apabila tetap tidak ada usaha untuk perbaikan, maka nilai keadilanlah yang kita utamakan. Pak, yang selanjutnya Pak, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini Pak? Ya, terima kasih Pak Su. Langkah yang memang biasa kita lakukan adalah pertama memang harus menjalin komunikasi secara baik untuk mencari tahu sebenarnya permasalahan apa yang terjadi. Kemudian mungkin selanjutnya memberikan teguran. Kemudian bisa juga kalau teguran tidak respon, barulah kita memberikan sebuah surat panggilan intern yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Dan apabila masih juga tidak diindahkan, ya kita koordinasi ke atasan, bisa ke pengawas sekolah. Itu ya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal efektif yang mungkin di dalam pengambilan keputusan adalah sebuah komunikasi. Namun bila tetap tidak bisa diajak untuk komunikasi dengan baik, mungkin tadi yang sudah saya sampaikan adalah memberikan teguran atau peringatan yang sifatnya intern. Yang selanjutnya barulah kita konsultasikan ke atasan. Masih ada 4 pertanyaan ini Pak. Baik Pak, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin Bapak alami selama ini Pak? Kalau bicara tentang tantangan dalam menjalin sebuah komunikasi, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi seandainya kalau memang terjadi, ya kita tetap berupaya untuk melakukan sebuah komunikasi yang terjalin dengan baik sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Dan bila juga tidak berhasil, maka ya untuk kita tidak lanjuti ke hal-hal kebajikan yang lainnya, terutama di dalam upaya untuk mendapatkan sebuah keadilan.
Kemudian Pak, ketika ditanya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak? Terima kasih Pak Su. Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus terutama seperti tersebut. Biasanya ini tergantung kepada tingkat kesulitan dari kasus yang bersangkutan. Pengambilan keputusan pun harus kita selesaikan langsung di tempat. Bila masalahnya cukup rumit, barulah kita perlu adanya sebuah pertimbangan yang matang. Namun bila kasusnya terlalu rumit, ya sebaiknya diselesaikanlah dengan pengambilan keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Karena prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut biasanya berbeda-beda. Pak, terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika maupun etik? Terima kasih Pak Su. Ya, yang jelas dalam pengambilan sebuah keputusan selama ini yang dilakukan adalah kita selalu adanya sebuah diskusi antara pimpinan yaitu kepala sekolah dengan warga sekolah. Apakah itu menyangkut dengan para wakil kepala sekolah maupun dengan pengawas. Ya Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak sebelum kita menutup wawancara ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Terima kasih Pak Su. Ya, yang jelas kalau menurut saya pemimpin itu harus tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Bila terjadi dua hal yang bersinggungan, kita harus bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu sehingga keputusan yang diambil tetap sesuai dengan aturan, namun tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tidak akan merugikan pihak-pihak tersebut. Terima kasih Pak. Jadi mungkin sekian Pak wawancara kita hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya undur diri dulu Pak. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Berarti baru pulang dari sekolah ya Pak? Ya, Karena masuk sore ya. ya. Jadi Bapak kan kepala Mis Kolbeh Lampau Panjang. Ya, Jadi maksud kedatangan saya kemari Pak adalah untuk mewawancara Bapak terkait dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin di sekolah. ya, Tentunya yang saya akan wawancara yaitu kepala sekolah yaitu Bapak sendiri. ya. Adapun tema yang akan diwawancara nanti itu terkait dengan dilema etika dan didikan moral. Ya. Baik Pak, mungkin langsung saja pertanyaan pertama yaitu bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral? Saya akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus tersebut termasuk dilema etika atau bidikan moral. Biasanya kalau bidikan moral saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Seperti itu ya Pak. Ya, Berarti sebelum memutuskan kita harus mengidentifikasi dulu ya Pak, apakah kasus tersebut sebuah dilema etika ataupun bidikan moral. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Saya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebijakan agar tidak banyak pihak yang merugikan. Dalam hal ini adalah murid atau siswa. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan siswa atau murid yang bertujuan baik. Saya juga memikirkan dampak positif atau negatif yang akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil. Berarti keputusan yang diambil di sini selalu mengutamakan kepentingan murid ya, seperti itu ya Pak. Ya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini begitu Pak? Ya. Langkah-langkah atau prosedur ya, yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu adalah berkolaborasi dengan manajemen di antara para wali kelas, BK, guru, dan pendidik, serta orang tua. Jadi semua warga sekolah dilibatkan ya Pak, dan tidak juga dan termasuk orang tua murid seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangan yang Bapak hadapi? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan ini bisa diterima semua pihak, mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun memang keputusan apapun pasti saja akan ada yang kontra atau tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan tadi. Selalu ada tantangan begitu ya, Ya, Pak, ya. dalam sebuah pengambilan keputusan. Baik Pak, terkait dengan tata kelola atau jadwal, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan. Dilema etika tergantung kasusnya ringan, sedang atau berat. Untuk kasus ringan atau urgen langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus sedang saya punya target waktu penyelesaiannya dalam waktu 1 sampai 2 hari. Untuk kasus berat karena butuh data fakta yang lengkap dan berhati-hati dalam mengambil keputusan
Maka saya punya target waktu sampai 3 sampai 5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Berarti ada jadwal tertentu ya Pak untuk kasus ringan, sedang, dan berat, seperti itu kan Pak. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Tentu ada orang-orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu para wali kelas dan staf dan orang tua, atau tentunya juga saya selalu berkoordinasi dengan atasan saya langsung, seperti ke pengawas atau kepada pihak yang terkait. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. itu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya ambil banyak sekali. Saya dalam mengambil keputusan harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi, harus memiliki empati tinggi, selalu berpikir jernih, sabar, dan penuh dengan tanggung jawab, karena hal ini menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dari keputusan yang telah saya putuskan. Saya pun senantiasa akan berkoordinasi dan berkolaborasi agar keputusan yang dihasilkan dapat memutuskan banyak pihak, karena yang diputuskan dengan transparan. Jadi demikian Pak Ya. wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak. Mudah-mudahan untuk kedepannya sekolah yang Bapak pimpin menjadi lebih baik lagi Pak. Ya. Mungkin saya pamit dulu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.